Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Oke, slide saya terlihat ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon maaf untuk kali ini saya agak sedikit terlambat ya. Saya nggak bisa tadi di pukul 4, sehingga harus dimundurkan di pukul 4.30. Ternyata juga saya masih telat sedikit. Oke, by the way, it's okay. Eh kita berjumpa kembali ya di Pharmacokinetic Clinic di termin kedua. Oke, termin kedua. Jadi saya akan melanjutkan perkuliahan untuk termin kedua untuk Pharmacokinetic Clinic yang sebelumnya eh, di-handle oleh Pak Adam ya. Oke. Silakan kalau bisa mengaktifkan videonya, silakan mengaktifkan kameranya. eh ya, kita punya waktu sampai pukul berapa ya di sini sekarang ya? Kita perkuliahannya sampai pukul 17.30 ya. Sampai 17.30. 17.30. Oke, jam setengah 6 ya. Semoga bisa terkejar. Dan mungkin kalau misalnya kelebihan nggak apa-apa ya. Karena eh, penjelasannya harus farmakokinetik ini kita harus belajar lebih detail gitu ya. Apalagi farmakokinetik klinik gitu. Jadi nggak apa-apa ya, saya minta izin untuk agak terlambat untuk kita selesai, nggak lebih dari 17.30 ya, nggak masalah ya. Tapi secepat mungkin dan sesimpel mungkin saya akan mencoba menjelaskan supaya kalian bisa lebih paham tentang apa yang kita akan pelajari hari ini. Oke. Ya, seperti judulnya, kita akan membahas tentang farmakokinetik klinik obat phenytoin, ya, obat phenytoin. Kalian tahu ya, obat phenytoin ini digunakan untuk epilepsi, ya. Jadi dia merupakan obat antikonvulsan yang dimana antikonvulsan yang sering digunakan dan menjadi uh, pengobatan pertama. Kenapa? Karena dia efektif mengobati kronis kejang, ya. Dalam artian di sini baik itu grand mal maupun kejang parsial, dan juga phenytoin ini juga merupakan pengobatan akut untuk epilepsi generalis TAKA. Phenytoin merupakan obat kalau misalnya secara chemical merupakan senyawa hidratoinon ya. Hidratoin yang berkaitan dengan senyawa barbiturat ya. Yang dimana kita tahu juga senyawa barbiturat itu dapat mengobati epilepsi ya, dan dimana phenytoin juga biasanya digunakan atau diberikan secara oral ya, baik itu pada penyakit kronis maupun parsial. Dan phenytoin juga digunakan sebagai anti aritmia ya, dengan tipe kelas 1B dengan evidence base 1B, dan juga digunakan dalam pengobatan
neuralgia trigeminal. Jadi bukan hanya obat konvulsan saja, tapi dia juga dapat juga digunakan sebagai aritmia, antiaritmia, dan neuralgia. Dan phenytoin kita bisa tahu juga dia selain juga dia digunakan secara oral, ada juga dalam sediaan intravena ya. Kalau bicara tentang sedikit tentang farmakologi, tentu aktivitas mekanisme phenytoin berkaitannya dia menghambat aksi potensial yang berulang yang disebabkan oleh depolarisasi neuron ya yang berkepanjangan. Kalian ingat lagi bagaimana fisiologi atau patofisiologi dari epilepsi sehingga kalian bisa paham jalur mekanisme dari phenytoin ini. Nah, selain itu phenytoin juga dapat menghentikan penyebaran muatan yang abnormal ya dari fokus epilepsi sehingga mengurangi penyebaran aktivitas kejang di seluruh otak. Dan hasilnya phenytoin akan memblokir transmisi sinaptis. Ya, jadi untuk peningkatan ion natrium maupun penyerapan ion natrium maupun kalsium itu dapat diinaktivasi. Ya, itu sedikit untuk penjelasan tentang phenytoin ya, berkaitan dengan dia digunakan sebagai obat anti epilepsi. Dan kita tahu juga pengobatan obat phenytoin ini masuk dalam indeks terapi yang sempit, sehingga perlu adanya pengetahuan lebih yang berkaitan dengan farmakokinetiknya, gitu. Ya, karena dia masuk dalam obat-obat yang indeks terapinya sempit. Kita tahu bahwa pengertian indeks terapi yang sempit di sini adalah dia memiliki batasan yang sangat tipis antara toksik gitu ya dan efikasinya, sehingga perlulah kita monitoring. Kalau misalnya dia masuk dalam masuk dalam toksik dan dia dapat menyebabkan toksik yang berbahaya gitu. Ya, makanya dia masuk dalam obat-obatan yang memang harus diperhatikan dan harus dimonitoring dan selalu dievaluasi dan harus maksimal dimonitoring gitu ya. Kalau bicara lebih dalam tentang phenytoin, tadi sudah saya jelaskan ada batasan. Phenytoin itu memiliki batasan yang sangat tipis antara terapeutik, efikasi ataupun terapeutik dan toksiknya, gitu. Ya, jadi biasanya konsentrasi antara terapeutik untuk phenytoin total, baik itu bebas maupun terikat. Saya nggak akan mengulang lagi apa itu obat bebas dan obat terikat ya, karena kalian sudah pelajari di farmakokinetik umum atau farmakokinetik biasa maupun dijelaskan oleh Pak Adam. Jadi kalau kita bicara tentang kadar obat total itu termasuk bebas dan terikat ya, baik itu terikat dengan albumin atau protein lainnya yang bila digunakan untuk pengobatan seizure nih ya untuk phenytoin itu dosisnya harus batas kisarannya adalah 10 sampai 20 mikrogram per mililiter. Ya, ini kadar obat dalam darah ya, bukan dosisnya. Ini kita bicara tentang phenytoin untuk seizure. Jadi batas maksimalnya 20 mikrogram per mililiter ya untuk kadar obat dalam darah. Karena sifat phenytoin ini nih dia sangat berikatan atau sangat mudah terikat pada albumin ya, dan dia pun meskipun dia mudah terikat tapi dia juga bisa dan mudah mengalami pelepasan
Kita tahu kan kalau ikatan obat dengan albumin itu kan mudah sekali. Untuk protein ada yang reversible, ada yang irreversible gitu. Nah, phenytoin masuk yang mudah terikat dan mudah juga terlepas. Ya, mudah terikat dan mudah terlepas. Sehingga konsentrasi yang tak terikat itu, yang mudah lepas itu, maupun yang tak terikat, maupun yang mudah lepas, itu pasti akan banyak. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya obat bebas yang tidak terikat, tentu dia akan menimbulkan efikasi ya, dibandingkan dengan obat yang terikat pada albumin. Ya, itu teoritis. Ya, itu pasti kalian udah tahu. Kalian harus juga tahu, harus bisa paham konteks seperti itu. Obat yang terikat dengan albumin, dia tidak akan berikatan dengan reseptor. Tentu tidak menghasilkan efek terapeutik. Obat yang bebas, dia akan berikatan dengan reseptor. Tentu hasilnya akan meningkatkan terapeutik. Tapi ada juga batasannya. Kalau bebasnya terlalu banyak akan meningkatkan toksisitas. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada phenytoin yang ini, obat ini. Karena batasannya itu kecil, karena dengan terapeutik dan toksiknya, maka perlulah harus dimonitoring. Gitu ya. Nah, karena ya itu tadi, juga sifatnya yang mudah sekali terlepas, meskipun dia berikatan, dan mudah tarik terlepas, sehingga peningkatan kadar obat dalam darah pun juga akan semakin meningkat. Gitu. Oke, jadi sampai saat ini data klinis dari jurnal-jurnal, dari penelitian-penelitian bahwa penelitian-penelitian pendukung dari pengobatan phenytoin, yang dimana untuk konsentrasi terapeutik phenytoin ini itu harus atau kurang lebih 10%. Ya, 10% dari konsentrasi terapeutik totalnya. Kalau misalnya tadi konsentrasi terapeutik total itu 10 sampai 20, jadi untuk memastikan obat phenytoin ini dalam obat tempat terikat itu harus 1 sampai 2 mikrogram per mililiter saja. Tidak boleh lebih. Nah, inilah yang harus dimonitoring di sini. Gitu, ya. Jadi memang agak sedikit intinya adalah phenytoin ini tuh mempunyai batasan yang memang sangat-sangat sempit. Makanya juga dia masuk dalam indeks terapi yang sempit. Dan sebagian besar pasien rata-rata kadar terapeutiknya ini melebihi 15 mikrogram. Ya. Nah, ketika melebihi batas 15 mikrogram, meskipun masih dalam masa range ya, tadi yang range yang kita bilang 10 sampai 20, tapi seringkali ada beberapa pasien itu mengalami efek samping dari phenytoin tersebut. Seperti apa? Ya, sepertinya adalah seperti gejala depresi, baik juga drowsiness maupun fatigue ya, ada rasa ngantuk maupun lelah yang kepanjangan. Itu baru masuk ketika pada saat kadar obat dalam darahnya dicek, kalau di atas 15 mikrogram. Tapi ada juga pasien yang mengalami ketika kadar obatnya phenytoin itu melebihi 20 mikrogram dapat menyebabkan nystagmus ya, atau mata itu secara tidak saja selalu akan kelip-kelip gitu ya. Maksudnya itu kelip-kelip ini adalah apa sih namanya, kedip-kedip ya, kedip-kedip. Nah, jadi ada gangguan pada saraf mata seperti itu. Kalau di atas 30 mikrogram akan mengalami gangguan saraf motorik, kemudian kadang juga mengalami short speech yang dengan bicara yang tidak terkontrol, kemudian bisa juga inkoordinasi seperti keracunan alkohol. Ya, dalam artian di sini mabuk gitu. Kemudian ada juga ketika dicek melebihi kadar lebih dari 40, akan mengubah status mental, akan mengalami
perubahan mental seperti depresi atau bipolar dan lain-lain, kemudian konsentrasinya menurun, kadang juga linglung, bahkan kehilangan kesadaran gitu ya. Dan lebih dari 50 sampai 60 aktivitas kejang itu akan terjadi. Oke, cek, suara saya terdengar? Dengar Ibu. Oke, ya. Ini kita ada batasannya 40 menit gitu. Yang tadi ada Ibu, yang sekarang ini tidak ada. Sekarang ini nggak ada. Oh, oke. Oke, ya begitulah ya. Saya juga kadang gemes, kadang juga ya udahlah gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi karena adanya seperti tadi yang saya bilang, meskipun dia masuk dalam rentang, ya jadi phenytoin ini meskipun masuk dalam rentang, seperti tadi ya rentangnya kan 10 sampai 20 mikrogram per mili, meskipun masih di atas 15 itu sudah mengalami efek samping. Sehingga kita sebagai klinisi atau farmasi klinis itu harus atau maupun apoteker itu harus memonitoring karena harus waspada karena konsentrasi toksiknya ini itu bukan hanya terjadi ketika melebihi 20 mikrogram saja, tapi lebih dari 15 mikrogram pun sudah memiliki atau menimbulkan efek samping. Makanya perlu sangat diperhatikan. Nah, bagaimana cara farmasi klinis itu mengontrol atau memonitoring konsentrasi bebas atau yang tak terikat pada pasien yang diberikan phenytoin. Tentu kita memikirkan seperti itu. Bagaimana caranya nih kita menilai gitu ya, atau bagaimana caranya kita menghitung gitu konsentrasi seperti itu. Kita bisa menggunakan rumus ini dengan cara ketika kita ingin mengetahui konsentrasi bebas phenytoin atau kita sebut dengan CF, F ini phenytoin ya, CF ini phenytoin, kita harus mengetahui dulu fraksi bebas dari obat tersebut, berapa persen, dan konsentrasi totalnya berapa. Konsentrasi total ini dalam artian ya bebas maupun terikat, pun kita harus mengetahui tadi. Baik bebas maupun yang terikat, ya, obat phenytoinnya. Nah, dari kita tahu konsentrasi total itu, kita bisa mengukur keberhasilan terapi antikonvulsan.
tentu secara teoritisnya. Ini seperti secara teoritis, tapi kalau secara realita agak sedikit sulit kita melakukan itu. Kalau misalnya kita kembali lagi TDM gitu ya, therapeutic drug monitoring, bagaimana realitanya, kita tentu pasiennya akan diambil darahnya, kita cek 0 pada saat 0 jam, setengah jam, setelah pengobatan 1 jam, 6, 3 jam, dan lain-lain. Itu harus diukur terus-menerus. Nah, seperti itu. Ya. Dan biasanya untuk teoritis, konsentrasi total itu kita bisa mengukur dari referensi yang sebelumnya. Kita bisa mengambil referensi yang sebelumnya. Sedangkan konsentrasi yang terikat, nilainya atau value-nya itu dapat bagaimana, kita pun juga agak sedikit susah untuk mengukur. Karena tadi, kesulitan kalau secara realita, kita sulit untuk mengukur ya. Biasanya bisa diukur, tapi sulit untuk kita lakukan. Bahkan kalau misalnya kita lakukan, tentunya akan membuang biaya dan lain-lain. Sehingga untuk mengantisipasi itu, ya mengantisipasinya adalah kita menggunakan nilai referensi yang sebelumnya. Seperti itu, referensi yang sebelumnya. Dan untuk fraksi sebebasnya pun itu kita bisa sesuaikan dengan konsentrasi total, yaitu kalau untuk phenytoin kita asumsikan untuk fraksi konsentrasi bebasnya atau FB-nya itu adalah 10% dari konsentrasi total. Gitu. Kalau misalnya tadi konsentrasi totalnya kita dapat ukur dan kita dapat nilainya yaitu misalnya 20 mikrogram per mili nih kadar phenytoin dalam darah, sehingga fraksi C bebasnya, konsentrasi bebasnya atau FB-nya itu adalah 10% dari 20. Berapa? Jadinya kalau 10% dari 20 mikrogram per mililiter? 2, Ibu. 2, ya betul. 2 mikrogram per mililiter untuk fraksi bebas apa itu? Phenytoinnya. Nah, ini secara teoritis saja ya, secara teoritis untuk mempermudah ya. Kalau farmakokinetik itu bicara tentang asumsi. Kenapa sih kalian pernah berpikir nggak kenapa sih farmakokinetik ini sulit? Karena banyak hitungan kan, dan itu adalah berdasarkan asumsi-asumsi saja. Tapi kalau misalnya ke realita nih, farmasi klinis bekerja secara realita itu tentu sangat banyak prosedur yang harus kita lakukan. Ya minimal ya tadi 8 kali pengambilan obat untuk mendapatkan kadar obat dalam darah gitu ya, 8 kali pengambilan darah. Nah, hal-hal yang seperti itu. Dan ini tuh bersifat kita cuma teoritis aja nih dalam bentuk perhitungan dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit termasuk phenytoin itu harus dipantau ya, dan harus dipantau. Dan khusus untuk pengobatan phenytoin, untuk pasien yang pengobatan phenytoin ini kita harus menggaris bawahi atau menot bahwa di sini adanya ikatan protein itu sangat penting, gitu ya. Seperti tadi, phenytoin memiliki sifat yang mudah terikat dan mudah juga lepas, ya, dan mudah juga lepas, sehingga FB ini atau konsentrasi yang akan kita inginkan di dalam darah itu pun harus juga sudah kita planningkan, harus kita perhitungkan sebelum pemberian obat phenytoin ini, seperti itu. Jadi realitanya adalah sebelum pasien itu diberikan phenytoin, alangkah baiknya adalah kita harus tahu dulu berapa kadar albumin di dalam darah pasien itu. Kalau misalnya pasien yang memiliki kadar albuminnya yang tinggi, ya, kadar albuminnya yang tinggi atau kadar albuminnya yang rendah, tentu juga akan mempengaruhi konsentrasi phenytoin yang bebas di dalam darah. Betul? Ya, seperti itu. Pasti juga akan mempengaruhi efek terapeutiknya. Nah, phenytoin ini sifatnya seperti itu, sifatnya sangat agak susah memang untuk kita monitoring gitu ya. Dan hampir semua pasien memiliki
efek samping, mendapati efek samping ini terutama pada phenytoin yang diberikan secara intravena. Phenytoin yang oral pun juga sama, tapi nggak sesering intravena untuk menimbulkan efek samping. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Jadi bila ada pasien yang respon antikonvulsannya itu kadar phenytoin totalnya rendah, salah satunya adalah alasannya adalah karena adanya ikatan protein yang abnormal, atau di sini faksi bebasnya lebih dari 10%, ya. Atau di sini contohnya di sini FB-nya adalah 20% dari suatu sebab yang tidak diketahui, sehingga itu rendah, ya. Kita bisa dapat menghitung konsentrasi terapeutik bebasnya itu lebih. Nah, kita masukkan nih. Ini kita masukkan. Kita punya nilai FB, ya, itu 20%. Kemudian phenytoin konsentrasi FT totalnya 5 mikrogram. Kita bukan. Ya, kita masukkan. Jadi FB-nya kita tahu 10%, 20%. Oke, di sini 0,2 dapat dari mana? Adalah 20% dari 5, ya. 20% dari 5. Sehingga konsentrasi phenytoin dalam konsentrasi phenytoin yang bebas itu adalah 1 mikrogram per mililiter. Tapi sebaliknya, jika pasien mengalami efek samping terkait phenytoin, padahal konsentrasi totalnya itu masih dalam rentan 15 mikrogram. Ya. Dan mungkin alasannya adalah adanya ikatan protein yang tidak normal 20%, dan sebab yang tidak diketahui, sehingga meskipun konsentrasi phenytoinnya sesuai, namun konsentrasi fraksi bebasnya, konsentrasi phenytoin bebas melampaui konsentrasi toksik, yaitu 3%. 3 mikrogram per mili. Nah, jadi yang 0,2 ini itu dapat dari 20%. Ya, dapat dari 20%. 20% kan 0,2 ya. Nah, dan kita ketahui juga konsentrasi total itu 15 mikrogram per mili. Sehingga konsentrasi bebasnya melebihi ambang batas 3. Gitu. Tadi ambang batasnya konsentrasi phenytoin, konsentrasi bebas phenytoin yaitu adalah hanya 10%. Ya, hanya 10% dari maksimal, yaitu adalah 1-2 mikrogram saja. Tapi kalau misalnya ikatan atau pasien yang memiliki ikatan protein yang tidak normal, maka konsentrasi obat bebasnya pun akan meningkat. Gitu. Ya. Makanya di sini untuk realitanya adalah ketika pasiennya itu perlu diberikan phenytoin, harus dicek terlebih dahulu kadar albuminnya. Barulah akan dilakukan penyesuaian dosis. Karena ya ini tadi alasannya. Kalau misalnya proteinnya itu bermasalah, ya albuminnya, ikatan proteinnya yang tidak normal, apakah itu disebabkan oleh kadar albuminnya yang tinggi, atau adanya penyakit lainnya yang mempengaruhi ikatan protein,
maka akan mempengaruhi juga konsentrasi bebas obat dari phenytoin tersebut. Ya, seperti itu. Nah, bicara tentang konsentrasi serum obat bebas dari phenytoin, jadi harus diukur masing pasien yang saya bilang tadi. Jadi sebelum pemberian phenytoin harus Oke, diukur thank you. dulu. Oke. Lanjut. Oke. Jadi sampai mana tadi? Nah, ikatan protein dalam plasma. Jadi harus diukur dulu ikatan proteinnya dalam plasma apakah normal atau tidak normal atau kadar albuminnya. Kadar albuminnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari si serum itu pertama albumin ya yang tidak cukup atau maupun juga berlebihan, dan juga adanya cepat yang cepat-cepat juga akan mempengaruhi. Nah, biasanya ekskresi phenytoin yang dipercepat ini dipengaruhi oleh senyawa-senyawa eksogen, gitu ya, senyawa-senyawa eksogen yang ada di dalam tubuh sehingga akan mempengaruhi percepatan ekskresi dari phenytoin. Jadi intinya adalah di sini ketika phenytoin ada di darah dan senyawa eksogen pun ada di dalam darah atau dalam tubuh, di dalam darah, senyawa eksogen itu akan mengikat phenytoin dan akan mempercepat waktu ekskresi dari phenytoin tersebut. Nah, tentunya kalau hal itu terjadi, obat bebas di dalam darah pun juga akan menurun. Dan tentu juga hasil terapeutiknya itu tidak ada. Begitu. Nah, ketika ada faktor-faktor tersebut, tentu akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi. Nah, ini adalah tabel yang tadi ya, yang dapat mempengaruhi konsentrasi protein ya, atau dalam artian di sini albumin, atau mempengaruhi kadar protein di dalam tubuh. Baik itu bisa menurun ya, hipoalbuminemia, atau juga meningkatkan kadar albumin. Nah, ini adalah tabel yang dimana pengaruh konsentrasi albumin ya. Yang dalam artian di sini adalah hipoalbumin. Jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit tambahan seperti penyakit liver, kemudian ada nephrotic syndrome pada saat pasiennya hamil, kemudian mengalami sitis fibrosis, trauma, maupun luka bakar, ataupun pasien-pasien yang elder, yang tua, nah itu cenderung mengalami hipoalbuminemia. Ya, jadi kadar albuminnya atau kadar protein dalam plasma itu menurun. Gitu. Sehingga pasti konsentrasi obat bebasnya akan juga meningkat. Nah, ada juga dari senyawa-senyawa endogenous, pengaruh dari senyawa endogen seperti kelebihan bilirubin gitu ya, penyakit liver, kemudian disfungsi renal, penyakit juga jaundice itu juga dapat mempengaruhi. Dan juga tadi juga senyawa eksogen seperti obat-obat yang interaksi obat seperti warfarin, valproic acid, aspirin, kemudian NSAID itu dapat juga mempengaruhi konsentrasi albumin gitu ya, dapat menurunkan konsentrasi albumin. Nah, bicara tentang konsentrasi albumin yang rendah,
atau disebut juga dengan hipoalbumin, ya, hipoalbuminemia. Nah, ini seringkali ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami sakit liver atau memiliki sindrom nefrotik. Nah, wanita hamil, ibu hamil pun juga cenderung albuminnya rendah. Ya, tadi seperti saya bilang fibrosis kistik, pasien dengan luka bakar, pasien dengan trauma, ya, atau individu yang kurang gizi, dan bahkan lansia, konsentrasi albuminnya itu di bawah normal atau di bawah 3 gram per desiliter. Nah, jika konsentrasi albuminnya di bawah 3 gram per desiliter, maka tentu kalau dikaitkan dengan phenytoin, hasilnya adalah fraksi yang tidak terikat atau fraksi bebasnya pasti akan tinggi. Jadi, untuk pasien-pasien yang ingin diresepkan phenytoin, konsentrasi albumin harus di atas 3 gram per desiliter, jangan di bawah 3 gram. Gitu ya, jangan di bawah 3 gram. Karena seringkali pasien dengan konsentrasi albumin antara 2,5 sampai 3 gram saja biasanya memiliki phenytoin fraksi yang bebas itu 15 sampai 20%. Ya, harusnya kan 10% saja. Nah, ini 15 sampai 20%. Gitu. Dan sementara untuk pasien yang konsentrasi albuminnya di bawah di antara 2 sampai 2,5 ya, 2 sampai 2,5 fraksi phenytoin yang tidak terikatnya itu lebih dari 20%. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan di sini. Nah, jadi memang harus di atas 3 supaya apa? Supaya kadar fraksi bebasnya itu pun akan menurun. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa albumin itu diproduksi, albumin atau pengaruh hipoalbumin itu tuh karena ada penyakit hati. Kita tahu bahwa albumin itu diproduksi oleh hati ketika ada penyakit liver, maka produksi albumin pun juga akan terganggu, gitu ya, agak terganggu. Sama juga dengan sindrom nefrotik, sama juga dengan pasien malnutrisi, apalagi malnutrisi, bahwa kekurangan nutrisi pun dapat mengganggu produksi dari albumin. Sama juga dengan pasien-pasien yang lebih tua, ya, karena memang penurunan fungsi hati, kemudian nutrisi lagi atau nutrisi yang kurang terserap oleh tubuh karena memang penurunan fungsi dari usus pun juga, ginjal maupun juga lambung juga akan turun ya, semua fungsi organ di pasien yang lansia itu pun juga akan menurun sehingga juga akan mempengaruhi produksi dari albumin itu sendiri. Nah, sama juga dengan pasien luka bakar maupun juga kehamilan. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang hamil, ya, pasien-pasien yang hamil, karena kenapa konsentrasinya dapat menurun? Karena tentu albuminnya atau sebagian jumlah protein itu akan tersalurkan ke mana? Ke plasenta, ya, karena ada janin di dalam situ. Jadi memang tersalurkan ke plasenta karena janin pun memerlukan protein yang lebih banyak, sehingga pada ibu hamil kadar albumin atau kadar protein, terutama albumin itu dapat menurun. Nah, seperti juga yang saya bilang, akrasi dari phenytoin pun juga akan terjadi ketika adanya zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang ada di dalam tubuh, ya, seperti itu. Ini konsentrasi bilirubin, ya, ketika pasien memiliki kadar bilirubin yang lebih dari 2 mg, maka tentu akan menyebabkan ikatan protein panas utamanya yang tidak normal. Sama juga pasien dengan menderita dengan penyakit ginjal stadium akhir,
dengan konsentrasi clearance dalam darahnya kurang dari 10 sampai 15 ml per menit dan kadar bunnya lebih dari 80 sampai 100, maka mengakumulasikan senyawa yang tidak teridentifikasi dalam darah dan yang menggantikan phenytoin dari tempat pengaktifan protein plasma. Nah, itu akan terjadi. Ya, jadi kadang pun juga seringkali ikatan protein abnormal ini tuh bisa terjadi pada pasien-pasien yang tidak memiliki senyawa eksogen maupun senyawa endogen maupun penyakit-penyakit lainnya yang mempengaruhi kadar albumin gitu. Makanya kadar ini harus jadi perhatian yang lebih. Nah, ini juga tadi pengusiran ikatan protein atau ekspresi protein phenytoin itu bisa terjadi karena adanya interaksi antara obat-obatan, ya, interaksi antara obat-obatan, antara obat satu dengan obat phenytoin hingga dapat mempercepat pengeluaran gitu ya, ekskresi. Setelah faksi bebas itu telah ditentukan, ya, dengan dari pasien tersebut dengan melihat TI dengan phenytoin yang berubah, maka kita juga bisa ketika kita mengetahui faksinya ya dengan menghitung rumus yang tadi, ya kita menggunakan CF sama dengan FB dikali C, begitu pula sebaliknya ketika kita ingin melihat atau menentukan faksi bebasnya, kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan konsentrasi bebas dibagi dengan konsentrasi total gitu ya. Dan kita bisa mendapatkan faksi bebas tersebut. Nah, ini contoh ketika pasiennya memiliki penyakit ginjal stadium akut dan dia menerima terapi phenytoin maupun asam valproat dan warfarin. Kita tahu tadi di dalam tabel asam valproat maupun warfarin dengan phenytoin memiliki interaksi. Ya, memiliki interaksi. Kalau misalnya ada pasien yang seperti ini atau ada contoh soal seperti ini, kita harus lihat dulu bagaimana kita menghitung konsentrasinya. Ya. Kalau misalnya didapatkan konsentrasi phenytoin total dan konsentrasi phenytoin yang bebas diukur dan didapatkan nilai 5 mikrogram per mililiter untuk phenytoin total dan 1,5 mikrogram per mili untuk konsentrasi phenytoin bebas, maka menghasilkan fraksi yang tidak terikat sebanyak 30%. Ya, 30%. Sehingga kalau kita mau melihat fraksinya, kita 30% dapat dari mana? Ya kita pakai rumus tadi, FB sama dengan CF per C. CF-nya adalah 1,5 mikrogram per mililiter, kemudian dibagi dengan konsentrasi phenytoin total yaitu 5 mikrogram per mili, maka didapatkan 0,30 atau setara dengan 30% fraksi tidak terikat. Kemudian jika pasiennya dicek lagi konsentrasinya di hari berikutnya dan didapatkan konsentrasi phenytoin totalnya itu 6 mikrogram per mili, maka estimasinya pun juga akan berubah. Ya, estimasi konsentrasi tidak terikatnya pun juga akan berubah. Kenapa bisa berubah? Ya karena konsentrasi phenytoin total itu juga berubah. Yang awalnya 5 di hari pertama, kemudian di hari kedua 6. Tentu akan berubah. Bagaimana caranya kita menghitungnya kok bisa berubah atau bisa mendapatkan 1,8 mikrogram
dengan cara menggunakan rumus yang ini. Ya, mana tadi? Dengan rumus yang ini. Kita tahu bahwa CF-nya kita dapat tadi phenytoin totalnya adalah di hari berikutnya adalah 6, kemudian dikalikan dengan konsentrasi. FB-nya adalah 30% dan atau 0,30 dan dikalikan dengan konsentrasi yang di hari kedua. Maka didapatkanlah konsentrasi bebasnya atau yang konsentrasi phenytoin tidak terikatnya adalah 1,8. Tentu saja nilai ini ya, nilai ini atau statusnya itu tuh jika keadaan penyakit maupun terapinya berubah. Ya, istilahnya di sini kenapa bisa meningkat? Ya karena adanya perubahan keadaan. Jadi perubahan keadaan penyakitnya bisa jadi karena apa? Karena penyakit gagal ginjalnya tadi, dan bisa juga dari efek dari apa ini? Interaksi ya, interaksi dari obat phenytoin tadi yang di atas. Gitu ya. Karena di sini kita tahu bahwa diketahui bahwa pasiennya sudah gagal ginjal, kemudian juga adanya interaksi obat antara asam pavorat, warfarin, dan phenytoin. Makanya ini juga bisa berubah. Makanya harus dihitung terus-menerus. Kalau realitanya ya, kalau kita main realitanya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika nilai konsentrasi phenytoin yang tidak terikatnya tidak tersedia? Jadi ada beberapa metode yang bisa disarankan untuk memperkirakan nilai atau ukuran pengganti dari nilai tersebut ketika konsentrasi phenytoin yang tidak terikatnya ini tidak tersedia. Nah, pengganti yang paling umum biasanya adalah perkiraan konsentrasi phenytoin total ekivalen. Nah, konsentrasi phenytoin total ekivalen ini akan memberikan konsentrasi phenytoin terikat yang sama jika pasiennya memiliki nilai fraksi tidak terikat itu dalam batasan normal. Ya, dalam batasan normal. Nah, perhitungan ini maksudnya adalah menormalkan konsentrasi phenytoin total sehingga dapat dibandingkan dengan kisaran terapi phenytoin biasanya atau pada umumnya, yaitu adalah 10 sampai 20 mikrogram per mili dan digunakan untuk tujuan penyesuaian dosis. Jadi asumsi kita aja jadinya. Jadi asumsi ketika misalnya kita perkiraan, jadi dalam batasan 10 sampai 20 inilah yang asumsi kita untuk memperkirakan bahwa fraksi yang tidak terikat ini adalah 10%. Nah, seperti ini gimana caranya? Nah, bagaimana jika pasiennya ternyata memiliki hipoalbumin gitu ya. Tadi kan pasien yang sebelumnya dia memiliki dua status penyakit ya, yaitu adalah dia penyakit ginjal dan memiliki interaksi obat, tapi tidak dengan albumin. Nah, bagaimana nih pasien yang memiliki hipoalbumin? Bagaimana kita cara menghitung dan mengetahui konsentrasinya? Gitu ya. Dengan pasien yang hipoalbumin, biasanya menggunakan rumus konsentrasi phenytoin total yang dinormalisasi, ya disebut dengan C normal binding. Jadi yang dinormalisasikan, yang digeneralisasikan, didapat dari konsentrasi phenytoin yang diukur secara aktual dibagi dengan konstanta, ya dibagi dengan konstansa dan dikali albumin. Ya, ALB itu adalah albumin dan ditambah 0,1. X itu adalah konstanta. Ya, jadi konstantanya itu bisa digunakan 0,2 maupun 0,25.
0,25 itu 0,2 kita menggunakan 0,2 dari pengukuran pada suhu 37 atau 0,25 pada pengukuran 25%. 25 derajat Celcius. Ini bukan suhu badan ya, tapi suhu pengukuran darah. Jadi dari alat pengukuran. Nah, alat pengukuran itu tuh pengukuran ikatan protein, ada yang 37, ada yang 25. Nah, kalau mendekati biasanya yang paling sering nilai konstanta ini nih apa yang digunakan? 0,2 atau 0,25. Biasanya yang paling sering adalah 0,2 karena mendekati atau sama dengan suhu tubuh gitu ya, yaitu 37. Jadi seringkali nilai X itu 0,2. Jadi harus dicatat ya kalian, kalau misalnya ada soal yang mengukur konsentrasi phenytoin total dengan pasien hipoalbuminia, nilai konstantanya itu digunakan 0,2 saja. Gitu ya, 0,2 saja. Bukan tidak perlu menggunakan 0,25, tapi cukup menggunakan 0,2. Sedangkan nilai ALB itu adalah konsentrasi albumin. Ya, konsentrasi albumin. Kalau misalnya pasiennya pun juga memiliki penyakit gagal ginjal kronik, maka ditambahkan 0,1. Kalau misalnya tidak ada, maka tidak perlu menggunakan 0,1. Jadi cukup X kali albumin atau X konstanta dikali konsentrasi albumin dalam darahnya. Nah, ini tuh bersifat eksperimental ya tadi yang saya bilang. Nah, jadi kalau misalnya ada soal nanti pada saat ujian nanti, ada soal yang demikian, ada soal yang seperti ini, kalian harus perhatikan soalnya. Itu, dan untuk nilai konstantanya gunakan saja 0,5. Sorry, 0,2, bukan 0,25. Oke. Nah, metode ini atau rumus tadi itu menganggap bahwa fraksi yang tidak terikat itu normal, seakan-akan normal. Ya, seakan-akan cuman ya tetap 10% karena memang dinormalisasikan gitu ya, dinormalisasikan. Kalau misalnya memang kita tidak bisa mengukur fraksi yang sebenarnya, sehingga dinormalisasikan seakan-akan cuma 10%. Nah, sehingga perkiraan konsentrasi phenytoin yang terikat-terikat ini pun dapat kita ukur dengan cara adalah 0,1 ya, 0,1 dikalikan dengan konsentrasi normal binding. 0,1 ini dapat dari mana? 0,1 itu adalah dapat dari 10% itu. Ya, 10% ini. Jadi kalau kita bisa lihat dari rumusnya ini kan berbeda ya pendekatannya, ya sangat berbeda dengan pendekatannya. Dan rumus ini pun juga berbeda juga pendekatannya ketika ada pasien yang diberikan obat asam valproik secara bersamaan. Kalau misalnya ada pasien yang hipoalbumin, kemudian pasiennya juga ditambah menggunakan asam valproik, maka untuk mengetahui konsentrasi phenytoin yang tidak terikat, diperkirakan menggunakan phenytoin total yang diukur secara stimulan, ya, atau dalam bentuk PHT, dan konsentrasi alfa valproiknya dalam bentuk dalam rumus FPA. Jadi kita bisa menggunakan rumus konsentrasi phenytoin yang tidak terikat perkiraan ditambah 0,001 dikalikan konsentrasi asam valproat dikali dengan konsentrasi phenytoin total yang diukur secara stimulan. Jadi rumus
rumusnya agak beda nih ya. Kalau misalnya ada pasien yang menggunakan atau pasien yang hipoalbumin plus asam valproat. Rumusnya beda lagi untuk mendapatkan konsentrasi perkiraan phenytoin yang tidak terikat. Nah, nilai yang didapatkan dari rumus tadi jika dibandingkan dengan rentang terapi yang biasa untuk konsentrasi phenytoin itu dapat digunakan dengan tujuan penyesuaian dosis. Tapi perlu dicatat bahwa persamaan yang tadi itu hanya memberikan perkiraan saja, ya, perkiraan. Makanya rumusnya jadi CFEST. Apa maksudnya yang ini ya? CFEST ini ya. CFEST ini adalah konsentrasi phenytoin estimasi. Maksudnya seperti itu. Karena cuma perkiraan aja estimasi gitu, bukan konsentrasi real nyatanya gitu. Jadi ini hanya memberikan perkiraan saja, estimasi saja bisa diukur. Gitu. Kalau misalnya memang kenyataannya memang tidak bisa kita dapatkan konsentrasi bebas, nilai konsentrasi bebas dari phenytoin per pasien tersebut. Seperti itu. Nah, contoh, coba kalian hitung, ini kasus pertama, pasien mengalami epilepsi yang dirawat dengan phenytoin. Dia memiliki hipoalbuminemia dengan kadar albumin 2,2 gram per desiliter. Fungsi ginjal normal. Konsentrasi phenytoin totalnya 7,5 mikrogram per mili. Dengan asumsi bahwa setiap konsentrasi yang tidak terikat dilakukan oleh laboratorium klinis pada suhu 25. Hitung perkiraan konsentrasi phenytoin yang dinormalisasi oleh pasien ini. Silahkan dicatat dulu, diketahuinya bagaimana. Kemudian kita akan kembali ke rumus yang sebelumnya. Pertama, kita dapat albuminnya ya. Tadi dicatat kadar albuminnya ALB-nya yaitu 2,2. Kemudian konsentrasi phenytoin totalnya adalah 7,5. Dan nilai konstanta di sini dilakukan oleh di lab dengan suhu 25. Tadi kalau misalnya nilai konstantanya dengan diukur 25 derajat Celcius berapa nilainya? Ada yang ingat? 0,25 Kak Bu. Iya, ya 0,25. Karena suhu yang digunakan 25 derajat Celcius. Jadi nilai konstantanya atau nilai X-nya yaitu adalah 0,25. Coba kita hitung sama-sama. Kita berarti menggunakan rumus yang ini ya. Perlu nggak 0,1? Kalau tadi soal yang tadi. Apakah perlu ditambah 0,1 dari sini? Saya nggak punya pen lagi. Tidak perlu, Bu. Tidak perlu ya, karena apa? Kenapa tidak perlu? Karena pasiennya tidak memiliki penyakit. Iya, karena CLCR-nya lebih ya. Dan pasiennya tidak memiliki penyakit ginjal. Gitu. Sehingga kita bisa dapat ukur konsentrasinya. Pakai rumus ini. Coba kita hitung. Konsentrasi berapa tadi? Konsentrasi phenytoin total? 7,5, right? Betul nggak ya? Iya, Bu. Iya. Dibagi dengan X-nya tadi berapa? 0,25 dikali nilai albumin berapa tadi? 2,2. Oke, berapa kita dapatkan nilainya jadinya untuk konsentrasinya? Coba dibantu hitung. 22 dibagi
Jadi berapa? 13,63 Bu. Berapa? 13,6 Bu. 13, jelek sekali. 13,63 Bu. 13,63. Oke, sorry. Tulisan saya jelek banget. Oke, kita hapus aja dulu sebentar. Kita hitung di sini aja. Oke, tadi rumusnya adalah C sama dengan ini CF estimate ya. Wih. Oke, C-nya tadi adalah 7,5 mikrogram per mili and dibagi 0,25 kali 2,2. How much? 13.63, right? Mikrogram per mili. Ya, betul ya? Iya Bu. Ya. Oke, dari 47 ada yang kesulitan untuk memecahkan kasus 1? Saya akan jelaskan ulang ya. Jadi, kita menggunakan rumus tadi, C normal binding ya. C normal binding atau konsentrasi phenytoin estimate atau CFEST ya. Nah, untuk mengetahui konsentrasi estimasi perkiraan phenytoin, kita menggunakan rumus ini. Jadi rumus konsentrasi phenytoin total dibagi dengan X dikali dengan kadar albumin. X-nya kita menggunakan 0,25 karena diketahui di sini untuk perhitungan konsentrasinya dilakukan di laboratorium dengan suhu 25 derajat sehingga nilai X-nya yaitu 0, ya, kemudian dikalikan dengan nilai albumin yaitu 2,2 gram per desiliter. Maka kita bisa mendapatkan nilai konsentrasi phenytoin sebesar 3 gram per mililiter. Ya. Nah, kalau misalnya pasiennya ternyata, oh, my internet connection unstable. Oke, audio saya jelas di sana? Jelas Bu. Oke, jelas ya. Ya. Nah, ini untuk pasien nilai perkiraan phenytoinnya ini untuk pasien yang fungsi ginjalnya normal. Berbeda kalau misalnya diketahuinya fungsi ginjalnya ini bermasalah atau memiliki end stage dari gagal ginjal gitu ya. Gagal ginjal stadium akhir tentu akan ditambahkan 0,1 ya, 0,1. Jadi di sini jadi akhirnya kalau misalnya pasiennya memiliki penyakit stadium akhir, gagal ginjal akhir, maka di sini ditambahkan dengan ini ya 0,1. Kalau misalnya pasiennya memiliki penyakit gagal ginjal stadium akhir, ya. Paham ya sampai di sini ya? Kalau misalnya ada kasus seperti ini ya, alhamdulillah, kita menggunakan rumus demikian. Ini salah ya. Jadi ini mohon maaf, ini salah karena pasiennya tidak memiliki penyakit gagal ginjal. Jadi ini tidak perlu ya. Nanti ini saya akan perbaiki.
Nah, jadi ketika nanti kita mendapatkan C-normal bindingnya, nah, kemudian kita bisa menghitung. Oke, sorry ya, saya clearkan lagi. Tadi pakai rumus yang ini, tadi rumus yang C normal binding itu untuk mendapatkan konsentrasi normal bindingnya, ya normal ikatan normalnya. Tapi kalau untuk menghitung konsentrasi perkiraan phenytoin, maka kita perlu mengalihkan hasil yang tadi 13,63 dikalikan dengan 0,1. Ya, 0,1 ini kita estimasi tadi 10% ya. Estimasi konsentrasinya 10%. Jadi 0,1. Jadi kita dapatkan konsentrasi phenytoin estimasinya yaitu 0,1 dikalikan 13,63. Berapa tuh hasilnya? 1,363 Bu. 1, entah ya. 6. Oh, berapa? 1,363 ya? Iya Bu. Oke. Nah, jadi mendapatkan atau hasil konsentrasi perkiraan phenytoin yaitu adalah 1,363. Nah, karena dapat perkiraan konsentrasi phenytoin estimasinya adalah 1,363 dan perkiraan total kisaran terapeutiknya 10 sampai 20 mikrogram, maka dia masih masuk dalam batas normal, gitu ya, batas kisaran terapeutik 10 sampai 20. Kita bisa lihat dari hasilnya di sini. Jadi masih masuk dalam konsentrasi terapeutik yang normal. Seperti itu kira-kira untuk melihat atau menilai perkiraan apakah yang kita atau apakah kadar obat dalam darah pasien tersebut masih masuk dalam terapeutik atau tidak. Ya, jadi silakan dicatat untuk rumusnya yang kita gunakan ketika pasiennya itu dalam keadaan hipoalbumin ya, atau dalam keadaan kita tidak bisa menghitung realitanya. Kita bisa menggunakan rumus ini, dua rumus ini. Pertama adalah rumus normal binding dulu, kemudian barulah kita dapatkan atau barulah kita gunakan rumus CF estimate, dan hasilnya kita mendapatkan perkiraan konsentrasi phenytoin total. Nah, ini kasus 2. Nah, kasus 2 ini dia pasiennya epilepsi, kemudian dia dulu mengalami hipoalbumin dan mengalami gagal ginjal, ya, mengalami gagal ginjal dengan kreatininnya 10 mili, kemudian konsentrasi phenytoin totalnya 7,5, dan pertanyaannya adalah hitung perkiraan konsentrasi phenytoin yang dinormalisasikan. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus yang ini, ya, karena diketahui bahwa pasiennya memiliki hipoalbumin, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita masukkan konsentrasi tadi, ya, konsentrasinya ini tadi, kemudian ada 0,1. Nah, ini 0,1 ini sebenarnya adalah nilai konstanta, kan tadi harusnya X ya, harusnya X, karena
di sini mendapat bersihan atau kreatininnya 10, maka 10 mili ini akan dimasukkan menjadi nilai X-nya tadi. Ya, jadi sebesar 0,1. Ya, 0,1. Kemudian nilai albuminnya 2,2 dan ditambahkan 0,1. Ya, jadi totalnya adalah 23,4 mikrogram per mililiter untuk normal binding. Kemudian untuk kita lanjutkan lagi untuk mendapatkan nilai perkiraan konsentrasi dari phenytoin. Kita kalikan kembali 0,1 dikalikan dengan kadar yang setelah kita dapatkan, yaitu 23,4. Dan didapatkanlah hasilnya konsentrasi perkiraan estimasi phenytoin yang berikatan dengan albumin sebesar 2,3 mikrogram per mili. Ya. Nah, dalam kasus 2 ini kenapa tidak menggunakan X atau nilai konstanta tadi? Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa tidak menggunakan nilai X? Apakah itu yang 25%, 0,2 ya untuk 37 derajat Celcius, maupun 0,25 untuk apa tadi? Untuk temperatur 25 derajat Celcius karena dilakukan di lab. Nah, karena di sini itu dipengaruhi juga fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu pada saat pasiennya diketahui fungsi ginjal dengan diketahui juga klirennya, maka nilai konstantannya akan tergantikan oleh nilai kliren kreatininnya. Kalau dia berikatan nilai kreatinnya diketahui 10, berarti nilai yang X-nya itu akan menjadi 10/100-nya atau 0,1. Ya, 0,1. Kalau misalnya kreatininnya lebih dari 90 kayak kasus yang pertama, tadi, yang ini, gitu ya, karena kreatininnya normal ya, maka kita menggunakannya adalah nilai konstanta itu. Jadi dari kasus pertama dan kedua, kasus kedua, jika pasiennya dalam keadaan fungsi ginjalnya buruk dengan kreatininnya adalah 0,1, kreatinnya ada 10 mili, maka nilai konstantanya, nilai X-nya akan diubah menjadi 10/100 atau 0,1. Ya, 0,1. Itu untuk kasus yang seperti ini. Ya, kasus pada pasien yang ini dengan hipoalbumin plus kreatininnya yang buruk. Nah, ini adalah kasus 3 yang dimana kasus 3 di sini kalian bisa baca, silakan dibaca. Dia kasusnya di sini adalah pasiennya diberikan phenytoin dan asam valproat. Nah, kita punya clue di sini karena kita ada clue-nya di sini sudah dapat adalah adanya interaksi antara asam valproat dengan phenytoin ya. Itu clue yang pertama. Kemudian pasien ini, pasien PM, kadar albuminnya normal. Kadar albuminnya normal, kemudian fungsi ginjalnya pun normal. Ya, dia tidak hipoalbumin. Kemudian dia pun tidak memiliki penyakit ginjal. Diketahui juga konsentrasi total phenytoin dan asam valproat pada keadaan steady stage masing-masing itu adalah 7,5 dan 100 mikrogram per mili. Hitung perkiraan konsentrasi phenytoin yang tidak terikat untuk pasien. Dalam kasus ini, kita tadi sudah dijelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa ada rumus yang demikian. Sehingga kita langsung memasukkan data. Seperti itu dengan rumus yang di bawah ini. Ya, ini dalam kasus pasiennya diberikan secara bersamaan phenytoin dengan asam valproat. Sehingga kita bisa menghitung perkiraan konsentrasinya.
dengan rumus yang demikian. FVA-nya kita dapat yaitu adalah 100 mikrogram per mili dan PHT-nya yaitu adalah 7,5 mikrogram. Sehingga kita dapatlah manifestasinya atau perkiraannya yaitu adalah 1,5 mikrogram per mililiter. Ya. Begitu. Ya, jadi rumusnya ini silakan dicatat. Untuk rumusnya, jadi masing-masing kasus beda-beda. Ya, masing-masing kasus beda-beda. Beda-beda cara perhitungannya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Saya rasa sudah mulai. Ada pertanyaan? Nanti belajar lagi ya, nanti saya akan kasih slide-nya, silakan belajar lagi dan diingat lagi kasus-kasus tertentu. Jadi di sini kalian lihat, pelajari aja kasusnya, kemudian diingat rumusnya, karena memang agak sedikit menyulitkan untuk phenytoin ini. Ya, agak sulit, menyulitkan realitanya ya, realitanya ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan estimasi gitu ya, mendapatkan nilai farmakokinetik kliniknya gitu. Bahkan untuk melihat nilai konsentrasinya pun sulit gitu, sehingga perlulah ada yang perhitungan real dan juga ada perhitungan perkiraan. Ya, jadi silakan nanti pelajari lebih lanjut. Saya akan kirimkan, setelah ini saya kirimkan slide-nya untuk kalian baca lagi. Oke. Dan pelan-pelan saja, yang penting diulang untuk pembelajarannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin sudah buka di sana, udah mulai maghrib ya. Mau maghrib maksud saya. Jadi mungkin sekian dari saya. Memang agak sedikit menyusahkan memang farmasi klinik, tapi pelan-pelan dipelajari lagi, ya pelajari lagi, setelah ini dipelajari lagi gitu. Dan itu insya Allah bakal akan kalian pelan-pelan juga pun akan kalian bisa paham. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat saya secara pribadi. Nanti insya Allah mungkin saya juga akan menjawab pertanyaan atau problem yang kalian hadapi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oh ya, jangan lupa absen ya. Absen jangan lupa. Absen di start. Absen di start, silahkan. Aha. Kalau saya buka deh, sudah. Coba dicek. Sekarang masih bisa terabsen atau tidak? Ada yang sudah absen nggak? Sudah ya? Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah, karena tadi saya buka di awal kalau nggak salah tadi. Sudah saya buka di awal, dan takutnya tertutup. Nanti kalau ada masalah silahkan hubungin saya. Jangan lupa di screenshot. Kalau misalnya ada masalah dengan absen, di screenshot pertemuan kita kali ini, kemudian kirimkan ke saya. Oke? Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.